Ya pemirsa, publik saat ini tengah geram. Dokter yang sepatutnya memberikan pelayanan untuk kesehatan justru membuat pasien takut bahkan merasa terancam. Seorang dokter kandungan di Garut, Jawa Barat melakukan pelecehan seksual kepada seorang pasien hamil saat melakukan USG. Ternyata terkuak, sang dokter ini kerap kali berbuat asusila. Polisi menegaskan kasus yang dilaporkan saat ini berbeda dengan rekaman gambar pelecehan yang sempat viral di media sosial. Lantas ada berapa korbannya? Informasi yang disampaikan pihak klinik diperkirakan korban bisa mencapai hingga 100. Benarkah demikian? Kasus dokter yang bejat ini bagaikan gunung es. Tak hanya di Garut, kejadian juga terkuak di Malang dan di Jakarta. Lantas apa yang terjadi? Salah satunya modusnya banyak, tapi salah satunya adalah mengiming-imingi dilakukan pemeriksaan USG 4D. Keterlaluan, sungguh tak bermoral. Lagi-lagi dokter berulah dengan berbuat asusila. Publik kembali dikejutkan dengan perilaku bejat seorang dokter kandungan di Garut, Jawa Barat yang melakukan pelecehan seksual kepada pasien hamil saat USG. Aksi bejat dokter kandungan terungkap dari sebuah rekaman CCTV yang viral di media sosial. Kasus pelecehan ini terjadi pada tahun 2024. Lalu bagaimana modusnya? Banyak sekali yang menyertakan bukti chatnya. Jadi terduga pelaku ini dia chat kepada korban atau calon korbannya itu dengan salah satunya modusnya banyak, tapi salah satunya adalah mengiming-imingi dilakukan pemeriksaan USG 4D ya, itu kepada calon korbannya. Lalu terus nanti setelah dilakukan pemeriksaan 4D USG itu lalu diminta untuk mengambil hasilnya di kafe atau diajak jalan. Dokter spesialis kandungan Muhammad Syafril Firdaus pun resmi ditetapkan sebagai tersangka pelaku pelecehan seksual oleh Polres Garut. Penetapan ini merupakan hasil penyelidikan atas laporan korban yang diduga mengalami kekerasan seksual saat melakukan pemeriksaan kesehatan di luar fasilitas medis. Tersangka melakukan tindakan medis di rumah orang tua korban tanpa pendampingan resmi. Polisi menegaskan laporan yang saat ini ditangani berbeda dari rekaman gambar yang viral yang beredar di media sosial. Namun, rekaman CCTV yang viral itu sedang diteliti untuk memastikan identitas dan keaslian. Jika terdapat kesamaan ataupun korban tambahan, maka konstruksi hukum dipastikan akan berubah. Polisi juga telah memeriksa 10 saksi termasuk orang tua korban, bidan, dokter, hingga ahli psikologi. Lantas jika sudah banyak korbannya, pantaskah hukuman kebiri kimia dijatuhkan terhadap pelaku pelecehan seksual? Tetap terkait dengan SOP, tindakan dokter sebagaimana SOP ini sebenarnya sudah ada di setiap tindakan. Nah, seperti saat dokter melakukan tindakan harus ditemani oleh seorang dokter atau perawat. Muncul dugaan korbannya hingga 100. Saat ini jumlah korban yang berani bicara ada 10. Biar tambah lagi hukumannya, maksudnya bukan biar apa ya, biar berat gitu hukumannya, biar bahwa apalagi tadi kan 4 kali, cuma 4 kali, biar mematahkan itu bahwa korbannya lebih banyak dari 4. Lebih dari 4 sebetulnya? Iya. Di ibu aja 10? Iya. Pihak klinik juga sangat merasa dirugikan atas ulah cabul sang dokter. Kalau dokternya memang sudah tidak praktek di sini lagi, kalau untuk lanjutnya apa ada tuntutan atau sebagainya, kami akan koordinasikan juga dengan pihak klinik. Oke. Kalau dokternya nggak bekerja di sini, udah tidak bekerja karena memang ada kasus itu, atau memang dia mengundurkan diri atau seperti apa? Sudah mengundurkan diri sih dari awal. Kementerian Kesehatan memastikan telah menonaktifkan sementara surat tanda registrasi dokter untuk diinvestigasi lebih lanjut.
Polres Garut meminta Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dalam pemeriksaan klarifikasi, termasuk meminta keterangan Oknum Dr. Muhammad Syafril Firdaus. Nantinya hasil pemeriksaan dan rekomendasi Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran akan menjadi rujukan penyidik kepolisian untuk menentukan langkah lanjutan status sang oknum dokter. Tim majelis ini juga memeriksa tenaga kesehatan klinik tempat Syafril Firdaus bekerja dan pasien yang menjadi korban pelecehan seksual Dr. Cabul. Kasus dokter yang bejat ini bagaikan gunung es. Tak hanya di Garut, kejadian lainnya juga terkuak di Malang. Rumah Sakit Persada Malang buka suara atas kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oknum dokter IGD. Rumah sakit membenarkan bahwa pada September 2022 ada pasien yang rawat inap di rumah sakit dan dokter tersebut menyalahi SOP dan telah dinonaktifkan dari rumah sakit. Persada itu sudah membuat keputusan memberikan sanksi yang paling berat tapi sifatnya sementara. Baru kalau kita permanenkan itu berarti yang bersangkutan dikeluarkan dari Persada. Tapi sikap untuk dia tidak bisa praktek kewenangan itu sudah itu sama dengan ekivalen dengan sanksi yang paling berat. Sebelumnya pengakuan seorang wanita asal Bandung yang viral di media sosial akibat mengalami trauma usai mendapatkan pelecehan dari oknum dokter di salah satu rumah sakit di Kota Malang mendapat perhatian khusus dari Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Wamenkes kembali menegaskan oknum yang terlibat tindak asusila bisa dilakukan pencabutan surat tanda registrasi secara permanen. Kegiatan-kegiatan yang bersifat asusila, maka nanti ini akan ditindaklanjuti tidak hanya dari aspek etikanya, tapi akan ditindaklanjuti dari aspek hukum dan aspek legalitas aturan-aturannya. Misalnya, beberapa waktu yang lalu ada juga kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan asusila. Itu sudah kita cabut STR-nya, sudah tanda registrasinya. Kemenkes juga akan menerapkan tes psikologis untuk calon dokter sehingga dapat menyaring seseorang yang tidak cocok jadi dokter meski secara akademis lulus. Kasus pelecehan yang dilakukan dokter juga terkuak di Jakarta. Seorang dokter yang sedang menempuh program pendidikan spesialis atau PPDS nekat merekam seorang mahasiswi saat tengah mandi di sebuah kamar indekos di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Korban merupakan mahasiswi yang tinggal di salah satu kamar kos. Korban yang tengah mandi panik setelah melihat adanya kamera ponsel dari balik ventilasi. Bersama sejumlah rekannya, korban yang meyakini jika pelaku perekaman adalah MA, langsung mengamankan pelaku serta kemudian menyerahkannya ke Polres Metro Jakarta Pusat. Dari hasil penyelidikan, pelaku mengaku terobsesi dengan korban. Si pelaku seorang dokter, saat ini sedang melaksanakan program dokter spesialis. Kos-kosan, jadi berdekatan dengan kamar korban. Ya, keterangan hasil pemeriksaan terhadap tersangka, pelaku senang melihat korban dan hanya iseng untuk melakukan rekaman atau ngintip korban dengan menggunakan handphonenya. Tim TV One mengabarkan.